A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kulla nafsin bima tas'a fala tasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku rahasiakan waktunya agar tiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya dan menyebabkan engkau binasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JAK TV yang berbahagia. Apa kabar Anda? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, berjumpa lagi dengan saya Marsha dan juga Mbak Andi Ros dalam acara yang sama yaitu Terapi Kalbu dan hanya ada di JAK TV. Benar ya, sekali. Mbak ya. Dan tadi tema kita sangat berhubungan dengan ayat surat ini yaitu surat At-Taha ayat 14 sampai 16. Jadi bisa disimpulkan bahwa kiamat itu pasti ada. Iya, dan benar. juga kiamat itu kita tidak bisa dapat memprediksinya kapan terjadinya. Hanya Allah. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menyembah hanya kepada Allah dan senantiasa mendirikan sholat untuk mengingat Allah. Betul. Karena hari kiamat itu pasti akan datang sewaktu-waktu dan tidak dapat kita prediksikan. Betul sekali. Dan kita jangan juga dilalaikan oleh orang-orang yang tidak mau beriman terhadap hari kiamat. Karena mereka segala amal dan perbuatan pasti akan dihitung di hari kemudian. Betul sekali. Iya, benar. Baiklah, sebelumnya kita sapa dulu yang sudah ada di studio, Mbak Niros ya. Pertama sudah ada Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Soni. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat Bapak? Ya, Alhamdulillah ya. Dan juga sudah ada mantan pasien Pak Ustadz yaitu Bapak Samli. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Nanti kita akan sharing dengan Bapak Samli yang sudah menderita penyakit vertigo dan juga rasa cemas yang berlebih ya. Baik, nanti kita akan sharing. Namun sebelumnya jika Anda suka membaca buku, ada dua buku persembahan dari Ustadz Soni. Yang pertama adalah Power of Soul, yaitu seorang penyembuh dan yang juga kedua adalah untuk memperbesar periuk rezeki. Baiklah, tema kita hari ini adalah sembuh berkat salat. Maka dari itu ada baiknya kita mendengarkan petuah-petuah dari Bapak Ustadz kita. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak.
kasih Mbak Marsya, terima kasih Mbak Andi Ros. Terima kasih para pemirsa yang budiman. Para pemirsa yang budiman, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita membuat tema sembuh berkat sholat. Kalau berbicara tentang sholat, terlihat seperti suatu hal yang memang kita kerjakan sehari-hari dan sangat mudah. Padahal sebenarnya sholat adalah suatu kegiatan yang tidak mudah untuk dilakukan. Allah mengingatkan di dalam kitab suci Al-Quran yang kira-kira bunyinya begini: jangan kamu mengerjakan sholat, nah ini dia, sementara kamu dalam keadaan mabok, hingga kamu memahami apa yang kamu ucapkan di dalam sholatmu itu. Bahkan di dalam salah satu surat di dalam kitab suci Al-Quran juga Allah mengingatkan, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak pernah mereka gunakan untuk memahami. Nah, dua ayat ini kalau kita gabungkan para pemirsa yang budiman, terlihat jelas sekali. Sebaiknya pada saat kita melakukan sholat, selain kita menggunakan ucapan kata, gunakan juga ucapan hati untuk memahami apa yang kita lakukan di dalam sholat itu. Para pemirsa yang budiman, rukun Islam menempatkan sholat di dalam urutan yang nomor 2 setelah syahadat. Kenapa? Setelah kita coba gali, ternyata itu ada maksudnya para pemirsa. Jadi bukan sekedar iseng. Jadi ini karena sholat, taruh aja nomor 2, syahadat nomor 1. Jadi bukan iseng, tapi ada maksudnya. Kenapa? Karena rukun Islam adalah merupakan sebuah konsep. Jadi sesuatu yang tidak bisa dirubah urutannya. Kenapa kok dibikin seperti itu? Karena ada maksudnya. Coba kita lihat. Sebelum sholat kita berbicara syahadat. Para pemirsa yang budiman, selama ini kita mengenal syahadat hanya sekedar untuk pengesahan seseorang menyatakan dirinya telah masuk ke Islam. Padahal syahadat itu erat hubungannya dengan ilmu tauhid. Seperti kita ketahui bersama, bapak daripada ilmu tauhid adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menggali ilmu tauhid sepanjang masa hidupnya. Tiap malam beliau merenung di atas gunung mencari, inikah Tuhan? Siang beliau juga merenung, inikah Tuhan? Sampai beliau menggali, sehingga akhirnya beliau dikenal dengan bapaknya ilmu tauhid. Bahkan Allah sendiri meletakkan Nabi Ibrahim sangat tinggi kedudukannya. Para pemirsa yang budiman, di dalam setiap kita melakukan kegiatan sholat, khususnya pada saat at-tahiyat terakhir, kita semua umat Islam ini, semua diri saya, semua dari zaman Rasulullah hingga nanti yaumul akhir, semua mendoakan agar supaya Rasulullah bersama keluarganya diberikan rahmat dan karunia sama persis seperti yang pernah diberikan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itulah arti doa dari at-tahiyat akhir. Nah, demikian tingginya Allah meletakkan ilmu tauhid ini. Nah, ilmu tauhid ini diletakkan di dalam rukun Islam pada urutan pertama, yaitu syahadat. Coba bayangkan, selama ini kita hanya mensikapi itu, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah, saya udah Islam. Selesai urusan. Habis itu nomor 2, sholat. Nah, kalau ini kita lakukan para pemirsa, ini yang terjadi. Begitu kita sholat, Allahu Akbar, pikiran kita kosong. Kenapa? Karena ilmu tauhid belum nyangkut. Kita belum memahami benar arti la ilaha illallah. Sehingga akhirnya saya, para pemirsa mungkin, setiap kita pikirannya kemana-mana pada saat sholat. Yang tadi yang tidak terpikir jadi terpikir. Istri belum pulang, suami belum pulang, dan segala pekerjaan belum selesai. Nah, demikian para pemirsa, mungkin nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Iya, mohon maaf sebentar, mungkin kita potong dulu sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi. Maka dari itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Terapi Kalbu di JAK TV. Lu mabuk sari kurma kali lu. Jajah hijau. Kemana? Jajah hijau biliar. Karena rajin bekerja. Kaca
pemirsa Jak TV. Senang banget nih kita ketemu lagi di Jak TV Tombol 5. Ada saya Rama. Dan saya Rima. Dan kita seperti biasa akan bagi-bagi hadiah untuk Anda yang beruntung, untuk Anda yang sudah menyetel Jak TV di Tombol 5. Ya, dan kali ini kita akan datengin rumah yang beruntung yang berada di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, Rumah siapa itu? Assalamualaikum. Kita pengen lihat nih, apakah Jak TV udah ada di tombol 5. Benar, senang banget. Oke, karena Jak TV ada di tombol 5, artinya Bapak berhak mendapatkan hadiah dari Jak TV tombol 5. Ya, terima kasih banyak. Untuk pemirsa yang lain yang ingin mendapatkan hadiah untuk Jak TV tombol 5, terus pasang Jak TV di tombol nomor 5. Ya, dan nanti kita akan datang dan memberikan hadiah menarik untuk Anda. Makanya terus saksikan Jak TV, Jak TV tombol 5. Kembali dalam program Terapi Kalbu di Jak TV dan melanjutkan pembahasan yang terpotong tadi Pak Ustadz mengenai sembuh berkat sholat. Silakan Pak Ustadz. Iya, para pemirsa yang budiman. Jadi di sini kita maknai bagaimana pentingnya ilmu tauhid yang di dalam rukun Islam diletakkan pada urutan pertama, yaitu syahadat tadi. Sehingga pada saat kita sholat, di dalam hati kita, pikiran kita itu sudah menyatu tentang ilmu tauhid. Sehingga pada saat kita Allahu Akbar, kita tahu dan faham betul apa itu Allahu Akbar. Ingat surat yang tadi, akan aku penuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak pernah mereka gunakan untuk memahami. Karena itu, kalau kita tadi ikuti ilmu tauhid tadi, kita masuk di nomor 2 sholat, betul-betul insya Allah hati ini akan memahami. Kita faham betul kenapa kok Allah disebut Allahu Akbar. Nah, akibatnya kita akan gampang menuju ke titik kusuk. Para pemirsa yang budiman, kalau ini tidak kita lakukan dengan baik, tuntunan yang pertama syahadat tadi, ini akan berefek kepada pikiran kita pada saat di dalam sholat. Pikiran kita akhirnya jadi ngawur, kita kesana kemari. Ada yang mikir, waduh ini belum selesai, kerjaan belum selesai. Akhirnya kita sholat gak kusuk, gak enjoy. Ya kan? Nah, ini yang mendorong kita harus merubah. Ya, kita harus merubah. Sudah selesai urusan sholat yang ngabiang-ngabiang itu udah selesai. Mulai hari ini kita tanamkan pada diri kita agar setiap kita sholat gunakan hati untuk memahami apa yang kita ucapkan di dalam sholat kita. Kenapa? Karena Allah juga melarang orang-orang yang sholat yang nggak ngerti itu. Allah melarang. Jangan, bukan saya yang melarang. Baca di dalam kitab suci Al-Quran. Jangan kamu mengerjakan sholat sementara kamu dalam keadaan mabok, hingga kamu memahami apa yang kamu ucapkan di dalam sholatmu itu. Nah, di sini para pemirsa, sebaiknya jangan kita baca yang panjang-panjang dulu. Baca yang pendek-pendek, yang penting ngerti. Kita baca panjang kalau perlu satu kitab suci Al-Quran tapi nggak ngerti, percuma. Ya baca aja misalkan surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, pendek tapi kita paham, kita ngerti. Itu insya Allah akan terpaut di hati kita. Sebagai contoh, sholat diturunkan ke muka bumi. Di dalam kitab suci Al-Quran dikatakan tidak lain dan tidak bukan tujuannya agar untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, betul. Para pemirsa yang budiman, kalau berbicara keji dan mungkar,